Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang komunikasi bisnis lintas budaya yang kami ambil dari beberapa artikel dan jurnal dari internet. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Widi Dwi Lestari sebagai anggota kelompok. Ada Rizka Ananda Putri, Salsabila Aisyah Putri, Naswa Wanda, dan Jenika Pasha Terinda. Selanjutnya, kita lihat pada artikel pertama, arti penting komunikasi antar budaya, di mana komunikasi merupakan sebuah bagian penting yang tidak dapat kita lepaskan pada kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai makhluk sosial, tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa interaksi dengan orang lain. Kemudian, kita melihat pengertian komunikasi antar budaya tersebut, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa ketika seseorang komunikator melakukan sebuah interaksi secara simbolik kepada seorang komunikan yang memiliki latar belakang yang berbeda, maka kondisi tersebut akan sangat berpengaruh kepada hasil dari komunikasi itu sendiri. Kita dapat mengatakan bahwa di dalam sebuah komunikasi antar budaya, semakin besar derajat perbedaannya, maka akan semakin besar pula kita kehilangan peluang untuk meramalkan suatu ketidakpastian. Derajat perbedaan antar komunikator dan komunikan inilah yang menjadi salah satu faktor sebuah komunikasi dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Ketika derajat tersebut semakin besar, maka perbedaan komunikator dan komunikan dalam beberapa hal seperti derajat pengetahuan, derajat ambiguitas, kebingungan, dan banyak hal yang sama sekali tidak familiar juga akan semakin terasa antara si pembicara dengan lawan bicaranya. Selanjutnya, variabilitas Hoff TD. Pertama, perlu diketahui bahwa kebudayaan yang sangat ini dibagi menjadi dua level yang utama, yaitu individualisme dan kolektivisme. Variabilitas kebudayaan ini yang nantinya dapat kita gunakan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan di dalam komunikasi antar budaya. Di konteks ini, kebudayaan individual merupakan pencapaian tujuan individu biasanya sangat ditekankan dan diutamakan ketimbang dengan pencapaian tujuan suatu kelompok. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian, di mana di dalam hal ini diyakini bahwa setiap anggota budaya dalam berinteraksi dengan kebudayaan lain selalu mencoba untuk menghindari ketidakpastian yang terdapat di antara mereka yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, ketika kita berbicara mengenai jarak kekuasaan yang terdapat di dalam suatu kelompok budaya, jarak kekuasaan di sini merupakan tingkat kesetaraan masyarakat di dalam suatu kekuasaan. Dan yang terakhir, maskulinitas dan feminitas, yang merupakan suatu variabilitas budaya yang perlu kita ketahui. Variabel ini berbicara mengenai gaya antara jenis kelamin. Kita dapat melihat di dalam suatu kebudayaan maskulin, ketegasan, sifat kompetitif, kerjasama, dan kegigihan sangatlah ditonjolkan. Pentingnya nilai suatu hubungan di dalam proses negosiasi. Yang pertama itu ada recognize dan patronize. Ketika kita berada di dalam sebuah tempat di mana kultur yang ada di daerah tersebut berbeda dengan yang kita miliki, maka sebaiknya kita bisa menghormati kultur setempat dengan cara mengikuti beberapa kebiasaan-kebiasaan lokal setempat.
Yang kedua ada cross-culture convention di dalam sebuah proses negosiasi, komunikasi antar pihak yang melakukan perundingan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Namun di samping itu terdapat beberapa hal juga yang harus diperhatikan selain proses komunikasi antar satu sama lain. Hal yang patut diperhatikan di dalam sebuah proses negosiasi yaitu ketika kita dihadapkan dengan sebuah ketidaksepakatan, adanya bentuk ketidaksetujuan juga merupakan salah satu variabel penting di seluruh budaya. Perbedaan budaya mempengaruhi praktek-praktek para pelaku bisnis. Menurut Joko Purwanto dalam buku Komunikasi Bisnis, suatu perbedaan budaya dapat mempengaruhi praktek-praktek pelaku bisnis. Dapat kita lihat melalui beberapa aspek, yaitu nilai-nilai sosial, peran, dan status pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, dan perilaku etis. Hal-hal tersebut merupakan beberapa bentuk-bentuk praktek kebudayaan yang perlu kita telaah dan pahami. Karena ketika seseorang ingin melakukan kerjasama bisnis dengan rekan bisnis yang memiliki budaya yang berbeda, maka orang tersebut dapat berbicara efektif apabila dirinya telah mempelajari terlebih dahulu budaya orang tersebut. Salah satu kompetensi komunikasi bisnis yang harus kita pahami yaitu proses negosiasi lintas budaya. Saat ini kemampuan kita di dalam bernegosiasi dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda meski merupakan suatu hal yang penting di saat kita berbisnis. Keterampilan kita di dalam komunikasi dapat diuji seberapa baik kita dapat berkomunikasi dengan lancar dan efektif pada rekan bisnis kita yang berasal dari negara lain. Oleh karena itu, kita perlu untuk memahami lebih dalam mengenai proses negosiasi beserta hambatan-hambatan di dalamnya. Masalah-masalah utama di dalam negosiasi bisnis budaya. Tiga masalah yang sering dihadapi. Yang pertama, suatu negosiasi dapat gagal apabila tidak terdapat sebuah kesepahaman antar para perunding. Hal ini dapat terjadi apabila tidak adanya komunikasi yang baik dan efektif antar sesama negosiator. Kedua, tidak memperhatikan pihak lawan. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kegagalan di dalam bernegosiasi. Yang ketiga, kesalahpahaman. Sebuah proses negosiasi dapat mungkin sekali terjadi suatu kesalahpahaman. Di dalam artikel kedua, menurut artikel kedua, komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan di dunia bisnis dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses pengirim dan menerima pesan antar pelaku bisnis yang berbeda budaya. Globalisasi akan meningkatkan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan budaya asing. Semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, kebutuhan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Apa itu budaya? Budaya adalah sistem sharing atau simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Komponen budaya menurut Kateora. 1. Budaya material. Yang pertama ada teknologi, teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang berguna. Yang kedua ada ekonomi, cara orang menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Yang kedua ada lembaga sosial, yang ketiga sistem kepercayaan, dan 4 estetika bahasa. Tingkatan budaya. Yang pertama ada formal. Di dalam formal, budaya merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya dan bersifat formal atau resmi. Informal, budaya lebih banyak diturunkan oleh suatu masyarakat dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Perbedaan budaya menurut Bob and Thiel. 1. Ada nilai-nilai sosial, 2. Peran dan status, 3. Ada pembuat keputusan, 4. Konsep waktu, 5. Konsep ruang pribadi, 6. Konteks budaya, 7. Bahasa tubuh, 8.
tingkah laku sosial dan sopan santun, 9 tingkah laku legal dan etis, 10 budaya perusahaan. Kemudian ada pesan nonverbal dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi nonverbal mengacu pada komunikasi tanpa kata, seperti sikap, gerakan tubuh, gerak isyarat, dan ekspresi wajah. Gaya dan cara duduk serta ekspresi wajah lawan bicara pada waktu menyampaikan pesan kepada orang lain dapat dijadikan ukuran sikapnya terhadap pesan yang disampaikan tersebut. Contohnya, untuk menyatakan tidak, orang Amerika Serikat dan Kanada akan menggeleng, orang Bulgaria mengangguk, dan orang Jepang mengangkat tangan kanan. Kemudian, perbedaan bahasa dan kendala dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Jadi, bahasa tidak diterjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain atas dasar kata-kata. Perbedaan dalam lafal, perubahan vokal, dan kosakata dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Apabila berhubungan dengan orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa kita, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan. Yang pertama, mempelajari bahasa orang tersebut, kemudian menggunakan perantara atau penerjemah, dan pilihan terakhir adalah mengajarkan kepada mereka bahasa kita. Adapun artikel yang ketiga, dalam dasawarsa tahun 1990-an, dunia tengah interaksi antar negara akan semakin dipengaruhi memasuki periode kemakmuran ekonomi, tiada oleh faktor ekonomi ketimbang politik. Malah, faktor tunggal di balik faktor boom ekonomi secara lebih tajam. Masaki, Itagaki, dan Hisane demikian pada Papa John Neubitz dalam Megatrend Masaki 1998 menyebut bahwa dalam 2000 mengawali pembicaraan mengenai globalisasi ekonomi, negara disertai dalam perang, boom ekonomi global. Ekonomi global tidak dapat dianggap sekadar perdagangan yang semakin di antara 160 negara. Ekonomi global harus dipandang sebagai dunia yang bergerak dari perdagangan antar negara ke ekonomi tunggal. Satu ekonomi, satu pasar ini merupakan tingkat alamiah berikutnya dalam sejarah ekonomi peradaban. Di dalam ekonomi global, pertimbangan ekonomi hampir selalu melebihi pertimbangan politis. Pemusatan ekonomi pada kekuatan pasar tentu saja membawa implikasi kompetisi, bahkan hiperkompetisi, pesaing menjadi dinamis. Tak ada perusahaan yang akan unggul secara berkelanjutan. Pada era ini, berbagai produk industri yang pasar global dipatok dengan standar internasional. Standarisasi seperti ini membuat setiap produk menjadi persaing. Karena itu mampu berkompetisi dalam gelanggangan internasional. Perspektif komunikasi antar budaya. Secara mencolok tampak bahwa persaingan antar antisipasi menghadapi perdagangan bebas dunia lebih didominasi oleh ancaman ekonomi dan teknologi. Seolah-olah keberhasilan menembus pasar dunia dan memenangkan persaingan perdagangan global dapat dilakukan semata-mata oleh kedua aspek tersebut. Padahal sebagaimana diungkapkan John Weigel 1989, pakar komunikasi bisnis Universitas of Southern California, sebagian besar kemampuan penetrasi pasar luar negeri internasional oleh negara-negara maju dipengaruhi oleh pemahaman pebisnis mereka terhadap budaya komunikasi bisnis masyarakat secara mitra bisnis, dan itu tentu saja masyarakat kemampuan berkomunikasi atau communication skill, khususnya keterampilan komunikasi bisnis antar budaya. Pesaing dagang global bukan semata-mata walhasil persiapan pemasukan perdagangan persaingan mutu produk dan jasa, melainkan juga bebas meski dilakukan secara menyeluruh. Persaingan taktik dan strategi pasar dalam holistik tidak semata-mata dari segi ekonomi dan konteks pasar global yang sangat beragam secara teknologi parsial, tetapi juga mencakup aspek kultural, tentu aspek keadaban atau sopan santun,
budaya, dengan kata lain komitmen liberalisasi. Literacy, dengan komunikasi bisnis antar budaya perdagangan meski didasari komitmen pemahaman perlu dicermati dan dipahami sebaik-baiknya. Liberalisasi perdagangan memang bertujuan pada aktivitas ekspor-impor. Karenanya tidak mengherankan bila internasionalisasi perdagangan membebaskan hambatan-hambatan nyata dalam Jepang sudah terjadi jauh sebelum Perang Dunia Perdagangan dan Investasi. Khususnya yang kedua, berkaitan dengan tarif dan non-tarif. Tapi di luar kekalahan pada Perang Dunia Kedua, itu masih ada hambatan lain yang tidak ketara, membuat struktur dan fasilitas industri Jepang yaitu hambatan budaya. Untuk mengatasi hal ini, hancur, tapi dalam kurun waktu 10 tahun, maka mempelajari komunikasi antar budaya dan Jepang telah dapat membangunnya kembali secara mencari informasi tentang karakteristik budaya lebih modern. Pada kurun waktu 1955 sampai 1964, calon mitra bisnis kita mutlak diperlukan. Jadi kesimpulannya, semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berbicara dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Pengembangan keterampilan komunikasi lintas budaya menjadi semakin penting. Artinya, mengingat kecenderungan dunia bisnis yang sangat mengglobal, terdapat 3 tingkat budaya yaitu formal, informal, dan teknis. Kendala utama dalam komunikasi lintas budaya adalah perbedaan budaya dan masalah bahasa. Sekian pemaparan diskusi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.